Selamat pagi para mahasiswa program ganda Komputer Sains Statistik kelas LA06. Baik, kita hari ini kita latihan ya. Ini adalah hari terakhir untuk kalkulus. Selanjutnya Anda akan pelajari advance kalkulus mungkin dengan dosen lain ya. Ini yang agak rumit itu ya ada penyebutnya pangkat 3 ya. Pangkat 2 atau pangkat 3. Maka modelnya agak beda. Kalau yang biasanya kan X tambah 1 kali X kurang 3, itu kan biasa kan. A per X tambah 1 tambah B per X min 3. Gitu. Maka ini kita hilangkan integral dan dx-nya. Kita salin 3X kuadrat tambah 8X tambah 6 per per X plus 1 pangkat 3. Ini akan terurai menjadi 3 pecahan. Betul enggak? Ya. Jadi 3 pecahan. Yang pertama adalah E plus 1 pangkat 1. Kedua, E plus 1 pangkat 2. Ketiga, E plus 1 pangkat 3. Kalau pangkat 4, ya ada 4. Ya. Nah, selalu kita tanya di pangkat satunya. Kalau penyebutnya adalah E plus 1 pangkat 1, maka di atasnya apa? Angka ya, atau koefisien ya. Awalnya koefisien dari X pangkat 0 ya. Jadi A misalnya kan. Sekali A, sekali bilangan, semua bilangan. Jadi A, B, C. Jelas ya? Hati-hati nanti Anda belajar di Advanced Calculus tentang Laplace Transform atau transformasi Laplace. Itu ada yang modelnya eh, X kuadrat plus 1 pangkat 3. Itu. Jadi kalau sini X kuadrat plus 1, sini AX apa? AX tambah AS, ya pakai S ya. AS tambah B gitu. Ya, tahu ya maksudnya. Jadi kalau penyebutnya misalnya S kuadrat plus 1 pangkat 2, ini kan diurai menjadi S kuadrat plus 1 pangkat 1 ditambah S kuadrat plus 1 pangkat 2. Nah, selalu kita tanya di pangkat 1, kalau ini S kuadrat, di sini apa? Sekian S tambah bilangan, ya kan? Sekian S tambah bilangan. AS tambah B. Sekali AS tambah B, sama semua. Setelah AB, apa? CS tambah D. Nah, ini nanti Anda pelajari di Laplace Transform. Ya, transformasi Laplace. Ya, nanti saya berikan. Cuma ini ya, data yang di HP saya tuh ada yang sampai minggu ke 10. Jadi yang 3 minggu terakhir adanya di hard disk eksternal yang nggak bisa buka sementara ini. Oke. Baik ya, supaya tahu aja ini misalnya. Ingat ini di Laplace Laplace transform nanti depannya. Anda belajar di Laplace transform atau transformasi Laplace ya. Jadi kalau ini pangkat 1 ya berarti ini adalah bilangan ya. Sebetulnya ini A kali X pangkat 0. Ya enggak? A kali X pangkat 0, X pangkat 0 1, ya tinggal A kali 1A. Sekali bilangan, semua bilangan A, B, C. Ya. Nah, kemudian ini dikali dengan KPK dari penyebutnya. Ya. Dikali dengan KPK dari penyebutnya, yaitu X plus 1 pangkat 3. Ya. X plus 1 pangkat 3. Jadi ini tinggal pembilang saja. 3X kuadrat tambah 8X tambah 6 sama dengan, nah ini A per E plus 1 kali E plus 1 pangkat 3. Berarti coret kan? Ini coret 1 ini pangkat berapa tinggal lagi? Pangkat 2 ya. Jelas ya? A kali X plus 1 pangkat 2. Yang ini B per E plus 1 pangkat 2 kali E per... Ini ngerti enggak nih? Halo? Kalau Anda nggak ngerti ya mungkin harus dibuat begini. Dikali satu-satu gitu. Jadi 3X kuadrat tambah 8X tambah 6 per X plus 1 pangkat 3 dikali dengan X plus 1 pangkat 3. Sama dengan A per X plus 1
kali X plus 1 pangkat 3 ditambah B, ya setiap pecahan dikali KPK, ya. Ini B-nya per penyebutnya dikali dengan KPK-nya ditambah C per E plus 1 pangkat 3 kali E plus 1 pangkat 3. KPK ini KPK ya. Kelipatan persekutuan kecil. Bukan Komisi Pemberantas Korupsi. Ya, lain ya. Ini adalah KPK. Nah, ini kita coret. Yang ini sama, hilang ya kan. Ini satu, tinggal ini dua ya. Ini pangkat 2, ini tinggal satu. Ini pangkat 3, jadi satu kan. Oke. Sehingga ini tinggal jadi apa? Ini mungkin di itu enggak begini ya langsung gitu. Oke. Jadi tinggal apa sini? 3x kuadrat tambah 3x kuadrat tambah 8x ditambah 6 sama dengan A kali E plus 1 pangkat 2. Ya, ditambah dengan B kali E plus 1 pangkat 1 ditambah C saja. Ya, dan coret nih. Nah, karena ini bentuk tidak istimewa, maka ini kita selesaikan masing-masing. Sehingga ini kita menggunakan cara identitas. Ya, cara identitas. 3x kuadrat tambah 8x tambah 6 sama dengan A kali, ini pakai segitiga Pascal. 121 kuadrat sekutu utama x kuadrat ditambah 2 kali sekutu utama kali sekutu kedua, 2 kali x kali 1. Berapa? 2x ditambah kuadrat sekutu kedua, 1 kuadrat 1. Tambah, ini kali M, B kali X, BX, B kali 1, B, terakhir tambah C. Ini A. Nah, ini dikaliin A nih. 3x kuadrat ditambah 8x tambah 6 sama dengan AX kuadrat ditambah berapa nih? 2AX ditambah A kali 1A ditambah BX ditambah B tambah C. Nah, ini sama dengan ini salin aja. Yang agak sulit ini sebetulnya ya. Makanya saya ajarin sulitnya. Yang mudah kan misalkan dua pecahan misalnya X min 2 kali X min 5 misalnya penyebutnya. Nah, yang pangkat 2 ini sendiri nih. Sendiri salin aja AX kuadrat. Yang pangkat 1 ini 2AX dengan BX. Digabung dikeluarkan yang sama X. Tinggal apa? 2AX tambah BX keluarkan X. 2A tambah B kurung kali X. Nah. Halo? Kemudian konstannya bilangannya A, B, C. A tambah B tambah C. A tambah B tambah C. Ya. Jelas sampai sini? Halo? Nah, kemudian di halaman berikutnya, nah kelihatan ini kita salin dulu ya. Jadi ini 3x kuadrat tambah 8x tambah 6. 3x kuadrat tambah 8x tambah 6 sama dengan ax kuadrat ditambah 2a ditambah b kurung x, betul ya? Kita lihat. 3x kuadrat tambah 8x tambah 6 ax kuadrat tambah 2a tambah b kali x. Sini tambah ABC ya. Tambah A tambah B tambah C. Nah, ini mengidentikan kiri dan kanan. Koefisien. Koefisien, ya saya singkat nih. Koefisien X pangkat 2. Sebelah kiri apa? Halo? Koefisien pangkat 2. Sebelah kiri adalah 3. Sebelah kanan adalah A. Berarti A sama dengan berapa? 3. Langsung ya. Dapat. Kemudian koefisien X. Sebelah kiri apa? 8. 8X kan? Ini 8X. Yang sebelah kanan apa? 2A plus B. Nah, A sudah tahu 3. Substitusi. Kita ganti ya. Kita ganti berarti 8 sama dengan 2 kali A-nya 3 tambah B. Berarti di sini apa nih? 8 sama dengan 6 tambah B. Berarti 8 kurang 6 sama dengan B. Berarti B berapa? 8 kurang 6?
2. Ini A3, B2. Terakhir, bilangan. Bilangan sebelah kiri apa? 6 ya. Sebelah kiri 6. 6 sama dengan sebelah kanan apa? A tambah B tambah C. A tambah B tambah C. Nah, A-nya sudah tahu 3, B-nya sudah tahu 2. Maka C dapat dicari. 6 sama dengan, ini jumlahkan, 5 tambah C. 6 kurang 5 adalah C. Maka C berapa? 1. Ya. Sudah jelas sampai sini? Ini namanya cara identitas ya. Cara identitas. Nah, setelah selesai ini, barulah kita masukkan nilai A, B, dan C-nya ke dalam pecahan tadi. Tapi dikasih integral, diberi integral dan dx-nya. Ya. Kita salin pecahannya tadi. Pecahannya apa? Nanti catat ya. Ada yang mau tanya nih? Ini materi ini sudah saya kirim kemarin ya. Ini nggak ada cocokannya. Sebenarnya nggak perlu catat sudah ada di situ. Tinggal tambah-tambah aja kalau ya. Oke. Kalau waktu Anda agak panjang 2 shift, yang aljabar linear itu 2 SKS, itu ngeri saya. Nggak, waktunya sih kebut sih. Nggak tahu selesai tentang. Saya udah buat juga gitu. Saya berikan juga aljabar linear ya. Tapi Anda sudah dapat aljabar linear sekarang? Belum. Sekarang SKS ini dipecah 2 deh. Ada linear algebra, ada advanced linear algebra. Jadi pecah 2. Nah, kemudian kita salin pecahannya. Ya. Kita salin, ini sebenarnya sudah saya kasihkan dah. Filenya kan. Kita salin apa? 3x kuadrat tambah 8x tambah 6 per x plus 1 pangkat 3. Betul ya? Pangkat 3. Ini jadi tebal. Ini ada barunya pangkat 3. Ini sama dengan apa? A per E plus 1 pangkat 1, B per E plus 1 pangkat 2, tambah C per E plus 1 pangkat 3. Nah, ini kita beri integral kali dx tengah-tengah atau di atas ya, tapi kurung ya kalau ada. Ini kali dx, ini atasnya kali dx, integral kali dx. Jadi ini sama dengan A-nya berapa tadi? A-nya 3 ya. A3, B2, C1. Jadi miredo, do re mi dibalik miredo ya. Jadi A-nya 3 per E plus 1, B-nya 2 per E plus 1 pangkat 2, C-nya 1 ya, 1 kali dx per E plus 1 pangkat 3. Nah, ini pangkat 1 itu kan dx per du ya, harusnya jadi du per u. Ini enggak? Du per u, ini kan enggak? Integral, oh ya, 3 ini keluarkan ya. 3 kita keluarkan. Terus ini D dari penyebut per penyebut. Penyebutnya berapa? E plus 1. Coba kita tes. Turunan dari X plus 1 apa? Turunan X 1. Turunan 1, 0. Kurung kali dx. Kita enggak? 1 tambah 0, 1 kali dx. Sama nama dx di atasnya. Sama ya. 3-nya sudah keluar ya. Ini paham nggak nih? Kalau ini bukan cara bisa langsung ya. Kalau bahasa bisa terlalu panjang nanti. Ya. Terus ditambah dengan ini juga 2-nya boleh keluar ya, boleh keluar. Tinggal yang ini naik ke atas. Naik ke atas. Jadi X plus 1 pangkat min 2 dx. Ini juga yang ini naik ke atas. Jadi X plus 1 pangkat min 3 dx. Nah, ini namanya sama nih, U pangkat N, N-nya min 2 dx. Ini U pangkat N, N-nya min 3 kali dx. Ya. Nah, ini sama dengan 3 kali integral du per u apa? Ln U, agak mutlak ya. Ln harga mutlak U. Ya.
Kan gitu kan? Integral du per u adalah ln H gambar u. Ln u ya. Kalau di persamaan diferensial nanti atau ODE, ordinary differential equation, ln u saja, jadi tidak pakai agak mutlak ya. Terus ini tambah 2, hati-hati ini. Ini u pangkat n dx. Dx-nya jadikan du, sengaja du. Nah, du-nya berapa? Yang tadi. Du-nya kita turunkan, ini berapa? X1, 1 turunkan 0, kurung kali dx. 1 dx, nah. Berarti sama ya, nah ini sama. Tambah, ya. Juga sama, integral u pangkat n dx. Harusnya dx-nya jadi du. du. Nah, du-nya berapa? du-nya sama ini tadi ya. X turunkan 1, 1 turunkan 0, kurung kali dx. Berarti 1 dx. Sama namanya. Sama, men. Ya. Sehingga kita dapatkan ini sudah jadi 3 ln agam U-nya tambah 2 kali, nah, N ini ya, min 2. Rumusnya U pangkat N du apa? Seper N plus 1 U pangkat N plus 1. Ya, nah? Masih ingat? Ini. Jadi di sini adalah seper N. N-nya min 2. Ya. Plus 1 kali U. Ya, terkurung. U. U-nya adalah E plus 1 pangkat N plus 1. Ya. Itu. Ditambah, ini. N-nya min 3. Jadi seper N plus 1, U-nya E plus 1, pangkat N 3 ya. Min 3, sorry. N-nya min 3 plus 1 ya. Seper N plus 1, U pangkat N plus 1. Terakhir tambah C, karena integral tak tentu. Sehingga hasilnya ini adalah 3 ln H mutlak E plus 1. Ini min 2 tambah 1 min 1 ya. 1 bagi min 1, min 1. Min 1 kali 2, min 2 ya nak? Min 2 kali E plus 1 pangkat min 1. Ya nak? Min 2 tambah 1, min 1. Ini seper min 3 tambah 1, min 2 ya. Min 2. Terus ini X plus 1 pangkat berapa? Min 3 tambah 1, min 2 tambah C. Sehingga ini adalah 3 ln H mutlak E plus 1. Ini jadi, nah, pangkat min 1 turun ke bawah. U pangkat min 1 kan seper U kan? Betul nggak? Jadi 2-nya di atas per X plus 1 pangkat 1. Halo? X plus 1 pangkat 1. Ya, ini yang apa? Terus ini plus seper min 2 kan min. Jadi min setengah. Nah, min setengah. Ini baru dipandang ya. Min 1 per 2 gitu ya. Terus ini pangkat min 2 diturun ke bawah jadi pangkat 2 nah. E plus 1 pangkat 2 tambah C. Baru selesai. Sama jawabannya. Ya. Halo, jelas sampai sini? Ya. Ini yang agak sulit sedikit dibandingkan yang biasanya pecahan apa? Pecah bagian itu partial fraction namanya. Partial fraction yang di topiknya. Misalnya X tambah 1 kali X min 3. Dipecah, penyebutnya ada E plus 1, satu lagi X min 3. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Tadi yang Bapak tulis yang biru itu Pak, yang di baris ketiga sama keempat. Nah. Dari DX jadi DX plus 1. DX dia ubah jadi DU. Nah, DU-nya saya turunkan, X turunannya 1, tambah 1 turunkan 0, kurung DX, kali DX. Kan batu kelintan misalkan DU per DX itu kan DU-nya sekian DX. Selalu
DU sekian DX. Yang Anda bingung apa, saudara? Jadi yang kita bisa masukin kan itu DX plus A2. Nah, Iya, itu menyesuaikan dengan yang bawahnya. Bagaimana? sesuaikan dengan U-nya. Ini kan kita jadikan integral U pangkat N dx harus jadi integral U pangkat N du. Harus sama. Yang pakai misal-misal kan gitu. Integral D. Jadi integral U pangkat N dx diubah integral U pangkat N du. Si dx jadikan du. Paham ya? Dx jadikan du. Tapi harus disamakan dulu. Nah, kebetulan ini turunannya dapatnya 1 tambah 1 kali dx. 1 dx. Sama dengan dx. Jadi tidak dikali apa-apa di depannya. Tapi misalnya 2x plus 1. Nah, diferensial dari 2x plus 1 apa? 2 kali 1 tambah 0 kurung kali dx. Ya enggak? 2x plus 1 diturunkan apa? 2 kali 1. 2x diturunkan 2 kali 1 tambah 1 turunnya 0 kurung kali dx. Berarti 2 dx kan? 2 dx. Padahalnya dx saja. Terjadi kelipatan 2. Supaya 2 jadi 1 di depannya dikali seper. Wah, ya. Gitu. Ini direct ya, langsung. Kalau tidak langsung ini kelihatan gitu. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Hello. Any question so far? Everybody, do you have any question? Baik ya, ini sebenarnya sudah ada saya berikan itu ya. Oke. Nah, ini soalnya lumayan banyak ya. Saya tidak tahu. Jadi ini kalau ini kita pakai ini adalah integral dengan substitusi trigonometri, panjang jalannya. Karena waktunya singkat, ya, khawatir saya tuh nggak selesai dulu. Anda boleh ke jalan pendek. Apa? Masih ingat kan Anda? Hello. Bentuknya apa nih? Iya, benar. Kan di sini sekali. Kan ada integral du per akar a kuadrat kurang u kuadrat. Apa? Halo? Integral du per akar a kuadrat kurang kuadrat apa? Arcus sin u per a tambah c kan. Satu lagi kalau tangan integral du per a kuadrat ditambah u kuadrat ini tadi ini ada seper a arcus tangan u per a ya u per a tambah c. Rumus ini jangan lupa ya. Saya kata itu akusin dan akus tangan maybe atau mungkin bentuk lain lagi kali-kali x-nya macam-macam kan. Ingat ya. Itu harus kalau yang di luar ini ya harus terpaksa cari yang itu kan apa x per bilangan apa sin atau cos atau tangen atau kotangen atau sekan atau kota apa kosekan ya jelas ya itu belajar substitusi trigonometrinya atau kita jalan panjang dulu ya oke waktunya mungkin cukup mungkin. Nah kita menggunakan segitiga di itu bisa saya jalankan jalan panjang ya ini theta akar 25 itu kan 5 kuadrat ya? Terus 49 S kuadrat berapa kuadrat? Sorry. 7 X kurung kuadratnya. Nah. Berarti sisi 2 kuadrat. Kalau sisi 2 kuadrat, elemen yang depan 5 itu adalah sisi miring atau hipotenusa. Ya, nah. Sisi miring atau hipotenusa. Yang satu lagi terserah. Kan di kaki siku-siku. Apakah kaki siku-sikunya yang vertikal atau kaki siku-siku yang horizontal? Up to you. Terserah Anda. Bebas ya. Kalau di vertikal, nah ini menjadikan sin. Kalau jadi horizontal, menjadikan cos. Ya kan?
Ya, salah satu, nggak usah dua-duanya. Ya, nggak bisa dua-duanya, nggak bisa. Ya, salah satu. Jadi ingat ya, selisih 2 kuadrat, akar dari selisih 2 kuadrat ini 5 kuadrat kurang 7x kurang kuadrat adalah yang depan, elemennya bukan yang kuadratnya. Elemennya 5 ini menjadi sebagai apa? Sisi miring atau hipotenusa. Yang satu lagi 7x kaki siku-siku. Nah, kaki siku-siku ada dua. Nah. Kaki siku-siku vertikal atau horizontal. Salah satu. Nah, kalau saya pilih yang vertikal, maka yang kosong diisi oleh akar. Akarnya salin aja. Akar dari 25 kurang 49x kuadrat. Jelas ya? Halo? Nah, kemudian ini penting. Soalnya belum tentunya istimewa ya. Kadang-kadang yang bikin integral x dx atau x kuadrat dx per depannya x. Nah, apa lagi misalnya? Akar dari apa? Yang akarnya sih oke, tapi yang itu kan X, ada SDX kan agak beda kan. Ya. Jadi tetap kita harus belajar yang substitusi trigonometri. Apa hubungan 7X dengan bilangan 5? Apa? 7X per 5 apa? Dan di hadapan sudut Y kan? Sisi miring R. Nah, Y per R adalah sin. Berarti sin theta. Adalah sin theta. Jelas ya? 7x per bilangan 5 adalah sin theta. Pasti nanti akar per 5 adalah cos. Ingat pasangannya. Di mana ada sin, di situ ada cos. Di mana ada cos, ada sin. Di mana ada tangan, di situ ada sekan. Di mana ada sekan, di situ ada tangan. Di mana ada kosekan, di situ ada kotangan. Dibalik sama. Di mana ada kotangan, di situ ada kosekan. Ya, jelas ya? Nah, berapa x di sini? X adalah selalu cari x. X berapa? Nah, 1 dibagi 75 dibalik enggak? 5/7 sin theta, ya enggak? Halo? Atau kasih silang dulu, boleh. 7x sama dengan 5 sin theta. X adalah 5 sin theta bagi 7. Misalnya. Ini X-nya. Turunan X terhadap theta, itu adalah dx per d theta, adalah 5/7 konstanta pengali. Ikut sebagai pengali saja. Turunan sin adalah cos theta. D theta-nya kali silang. Sehingga kita dapat dx adalah 5/7 cos theta d theta. Halo, jelas sampai sini? Ya, ini tetap harus pelajari ya, karena I don't know bentuknya saya tidak lihat. Ya, jadi saya harus ajarkan ya se sebisanya dan harus modelnya yang umum gitu ya, harus tahu. Nah, sudah dapat ini, kemudian apa yang kita lakukan? Apa hubungan akar? Jadi apa hubungan yang mengandung X saja, X tunggal dengan bilangan? Sekarang akar. Apa hubungan akar 25 kurang 49 X kuadrat per 5? Apa? Jangan lupa ingat, di mana ada sin yang kurung biru ya, kotak biru. Adalah di mana ada sin, situ ada cos. Kotak biru ini. Ini pasangan abadi sepanjang masa. Ya. Kemudian 5-nya kali silang. Ya, kali silang sehingga akar 25 kurang 49 X kuadrat adalah 5 cos theta. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Nah, barulah kita substitusi ke soalnya. Ya. Kita masukkan dx-nya berapa? Kita salin nih. Dx-nya berapa? 5/7 cos theta d theta. Jadi fungsi aljabar diubah jadi fungsi trigonometri. Akarnya adalah 5 cos theta.
Apa yang terjadi di sini? 5 bisa coret enggak? Atau ini kan 57 bagi 5 kan 57 kali 1/5, betul enggak? Sama ada. 5 bisa coret hingga 1/7 kan? Kemudian cos theta-nya bisa coret enggak? Hmm. Apa yang tinggal? Ya, tinggallah 1/7 keluar integral d theta. 1/7 kali integral dari theta apa? Theta kali theta tambah c. Ini kan. Nah, ini theta-nya ini harus kita substitusi, kita ganti. Kembaliin lagi. Jadi fungsi aljabar diubah dari trigonometri, selesai trigonometri, kembalikan ke fungsi aljabar. Nah, datangnya dari mana? Nah, kita tahu tadi sin theta adalah 7x/5. Kita salin ya dari sini. Sin theta adalah apa? 7x/5. Berapa theta? Theta adalah sudut pusat atau arkus, ya kan? Sudut pusat atau arkus dari sinus yang harganya 7x/5. Ini kurung. Nah, ini udah ganti sini. Ini adalah 1/7 kali arkus, tetanya adalah arkus sin dari 7x/5 tambah C. Cocok hasilnya? Nah, sebenarnya kalau saya nggak tahu waktunya, waktu cukup. Kalau waktu nggak cukup, harusnya Anda bisa menggunakan jalan lintasnya, yaitu apa? Pakai rumus, ya nah. Tapi kalau bentuknya yang tidak karuan atau bentuknya yang lain dari yang lain, yang mau pakai cara itu, ya kan? Tahu nggak sih? Ini susahnya. Saya enggak, menurut saya kurang adil ya. Enggak, harusnya dilihat kayak udah, saya enggak catat kayak dia. Yang penting bentuknya yang harus tahu. Ya. Jadi ini kita kembali lagi. Oh ya, bisa catat. Ini 2 SIM masih mending ya. Kalau ini 1 SIM nggak cukup waktu. Nah, waktu ujiannya itu adalah 100 menit. Ya. Short time. Ya. Jadi waktunya terbatas. Oke. Mungkin ada latihan juga yang arkus tangan ya. Akar dari bukan akar dari misalnya 25 tambah 49 S kuadrat. Coba kerjakan juga ya. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo. Ya. Nah, jalan lintasnya apa nih? Kalau kita sudah ya. Sudah selesai nih? Have you finish? Oke. Sudah selesai. Jadi integral dx per akar 25 kurang 49 X kuadrat. Oh ya. Sebelumnya mesti tahu apa dulu? Hmm, Formulanya apa sih? A kuadrat dikurang U kuadrat. Oh, ini U gak ganti ya. Ini berarti bukan X tapi U. Ya. DU per akar apa? Arkus apa? Arkus sin U per A ya tambah C. Satu sekalian rumusnya satu lagi DU per A kuadrat ditambah U kuadrat sama dengan apa? 1/A arkus tangan U per A tambah C. Jelas ya? Tambah C. Nah, berdasarkan ini yang tadi itu bisa kita cari ya dx per apa? Akar 25 kurang 49 X kuadrat adalah integral dx per 25 berapa kuadrat? Ini akar ya. Akar 25 adalah 5 kuadrat terus
49 X kuadrat 7X kurung kuadrat. Berarti U-nya 7X enggak? Ya kan? U kuadrat akar A kuadrat kurung kuadrat sama dengan apa? U-nya. Jadi si DX dijadikan DU. DD dari 7X. Berapa? Per akar 5 kuadrat. 5 ini A-nya ya. Kurang 7X kurung kuadrat. Nah, si DX, DU-nya ini berapa nih? DU-nya ini berapa? 7 kali 1 kan? Ini dia 7 kali 1 DX. Hasilnya apa? 7 DX kan? Padahal yang ada sini apa? DX saja. Terjadi kelipatan 7. Supaya jadi 1 ini kali sepertujuh ya. Hasilnya sepertujuh arkus. Nah, di atas ini bentuknya ini apa? Ini dia ini kan. Bentuknya apa? Arkus sin U per A. U-nya 7X, A-nya 5. Kurung dibalik. Tambah C. Selesai. Kalau keadaan terdesak ya. Tapi kalau bentuknya istimewa bisa. Tapi kalau bentuknya nggak istimewa, no way. Just one way. Ya, harus kerjakan dengan satu cara itu. Substitusi trigonometri. Integral dan substitusi trigonometri. Ya, hati-hati ya. Kalau bentuknya seperti ini, oke. Saya agak worry-nya itu. Ya, antara arkusin, arkus tangan itu yang istimewa. Ya kan? Oke. Baik. Kalau sudah, kita berlanjut ke berikutnya. Any question so far? Ada yang mau ditanya? Ingat, today is the last time for calculus. Sayonara. Terakhir ya. Baik, sudah? Kalau sudah, kita teruskan ya. Nah, ini juga panjang kan kalau kita pakai jalan apa? Ya, ini panjang juga kalau pakai jalan lengkapnya. Ingat nggak, ini apa? Masuk integral parsial. Ya, integral part itu part yaitu part itu parsial. Integral parsial, integral UdV, UV kurang integral VdU. Ya, integral integral UdV adalah UV kurang integral VdU. Ya. Baik. Kalau ini kita jabarkan lumayan panjang ya. Benar nggak? Saya jabarkan di situ ya, bagi apa? Atas ini deh. Oke, ini bisa salah satunya. Jadi saudara bisa U-nya sin 5X, E pangkat 2X-nya sebagai DV, atau dibalik bisa juga. Keuntungannya kalau E pangkat 2X-nya sebagai DV, satu kali buat untuk dua kali. Kalau sin, nanti pasangannya satu lagi cos, jadi dua kali hitung gitu ya. Jadi menurut saya ini lebih enak kita kerjakan E pangkat 2X dengan DX inilah sebagai DV-nya. Jadi sin 5X-nya sebagai U, terus ini yang ya sebagai ini U, ini adalah sebagai DV. E pangkat 2X ya, E pangkat 2X DX. Ini adalah sebagai DV. Nah, kita cari sini. DV adalah E pangkat 2X DX. Integralkan. Integral DV adalah integral E pangkat 2X dx. Integral DV V. Ya. Integral DV V. Ya. V. Terus E pangkat 2X dx. Nah, ini E pangkat U dx. Harusnya E pangkat U du. Ya. Jadi sini E pangkat 2X. E pangkat U du. Sengaja. Tapi harus disamakan. Du-nya berapa? 2 kali 1 kan? Halo.
2 kali X berarti 2 kali 1 kali DX. 2 DX nah. Nah, pada yang ada DX saja. Terjadi kelipatan 2. Supaya 2 jadi 1, depannya dikali seperdua. Ya. Sehingga V-nya adalah setengah E pangkat U DU adalah E pangkat U. Integral E pangkat U DU adalah E pangkat U dari 2X. Ini V-nya. Sehingga ini sama dengan apa? Sin 5X D dari V. V-nya setengah E pangkat 2X. V-nya masuk ke sini. Sudah paham ya? Ini adalah UDV. Ya. Ya. Kan pas itu kan Pak Yuda pernah ngajarinnya nyari yang paling susah ya Pak. Nah, ini dua-dua bisa. Pas dua itu pangkat 2x. Ya, letak di depan, sin-nya letak di belakang. Jadi sin 5X DX sebagai DV-nya. Tapi Anda nanti ketemu lagi yang cos 5X DX. Kalau misalnya duanya itu sama-sama trigonometri, kita ambil yang mana Pak? Dua-dua trigonometri. Ya salah satu lah. Salah satunya tuh cari yang paling susah. Nah, ini mengapa saya ambil E pangkat X. Sekali Anda kerjakan yang nanti berikut ketemu parsialnya, tidak dibikin lagi gitu. Jadi Kalau ambil itu biar kalau dulunya terus jadi ya nanti ketemunya itu lagi DV-nya adalah E pangkat 2X DX tadi. Jadi satu kali kerja untuk dua kerjaan itu maksudnya. Daripada kalau Anda kerjaan sin ya, DV-nya, nanti ketemunya cos DV yang baru lagi. Lain lagi kan? Kerjakan lagi. Jadi 2 kali kerja Anda. Tahu kan tujuannya? Ini bisa dua-duanya. Contohin yang dulu kan pernah ada yang tidak bisa. Ya. Hati-hati ya. Oke, ini karena bisa, ya, Anda lihat ya. Ini terjadi integral parsial yang baru, ya bukan baru. Yang pertama ya. Ini DV-nya. Nah, sesuai rumusnya apa nih? UV kurang integral VDU, ya enggak? Ini saya tulis rumusnya. Nah, UV, U-nya adalah sin 5X, kali V-nya adalah setengah E pangkat 2X, dikurangi VDU. V-nya adalah setengah E pangkat 2X, kali DU. D dari sin 5X. Nah, ini yang kita turunkan. Sehingga ini jadinya kita susun urutannya setengah E pangkat 2X letak di depan kali sin 5X. Min, ini setengahnya boleh keluar ya. Setengahnya boleh keluar, min setengah dikeluarkan, tinggal E pangkat 2X. Nah, turunan sin apa? Halo, turunan sin 5X cos 5X kali U aksen atau D5X. Ya. Mungkin situ saya bikin D5X. Atau langsung boleh cos 5X kali 5 DX. Sama enggak? Ini yang diferensial dari 5 DX. Ya, diferensial dari 5 DX. Paham? Nah, jadi ini setengah E pangkat 2X kali sin 5X min. Nah, 5-nya boleh keluar ya. 5-nya boleh keluar. Dikeluarkan. Jadi min 5/2. Ya nak, 5 kali setengah. E pangkat 2X. Oh, susun lagi. Sorry, susun lagi. Karena tadi trigono yang saya letakkan di depan, berikutnya trigono lagi. Tapi kalau di depannya adalah eksponensial, berikutnya eksponensial. Harus konsisten. Coba kalau tidak konsistennya jadi lingkaran setan. Bolak-balik situ tidak selesai sampai akhir zaman. Ya nak, itu artinya. Nah, jadi ini karena trigono tadi saya letakkan di depan sebagai U, ya ini juga trigono kan. Ini letakkan di depan. Jadi cos 5X, 5-nya udah keluar ya. 5 kali setengah 5/2. E pangkat 2X-nya sebagai DV-nya. Betul. Berarti ini adalah U-nya, ini adalah DV-nya. Betul nggak? DV-nya. Nah, ini DV-nya sama sama ini. Betul nggak? Karena sama, jadi kita kerjakan satu kali. Kalau tadi saya kerjakan sin, berikutnya cos. 2 kali kerja. Itu maksudnya hemat waktu. Ya. Baik, saya teruskan. Sehingga ini adalah setengah E pangkat 2X. Ya. E pangkat 2X. Kali sin 5X dikurang 5/2. Ini terjadi apa? Sorry.
Ini belum diubah. Integral dari cos 5x D dari pangkat 2x itu enggak? Setengah ya, ada setengahnya. Ada setengahnya sini kan. Sini kan setengah, ya berarti D dari setengah Nah, ini parsial baru lagi. Ini parsial baru lagi kan. Di dalam parsial ada parsial. Mungkin di algoritma sering digambarkan. Orang nonton TV, di dalam TV-nya ada lagi orang nonton TV lagi. Terus gitu. Itu namanya gosap. Subroutine. Go subroutine. Gitu. Mengulang ya. Ini berulang. Sehingga ini hasilnya apa? Setengah pangkat 2x kali sin 5x dikurang 5/2. Nah, ini berlaku rumus UV kurang integral PDU. Nah, ini parsial baru lagi. Ya kan? Penutup. Paham di sini? Nah, apa yang terjadi nanti Anda lihat di bagian yang ini nanti ada yang sama persis dengan soal. Maka harus dipindahkan secara aljabar. Dijumlahkan. Nanti dibagi koefisien nih di depannya. Karena berulang-ulang terus gosap terus kan. Namanya itu gosap. Kalau subroutine ya. Ulang-ulang terus sampai akhir zaman. Nggak habis-habis. Ya, itu maksudnya. Oke. Ini yang termasuk sebetulnya reduksi juga, tapi ada rumusnya kan. Nanti kita pakai rumusnya. Nah, saya nggak tahu bentuknya kayak apa, ya. Karena nggak tahu ya, tetap kita pelajari yang sesuai topiknya, integral parsial atau integral sebagian. Oke, sudah. Kita teruskan. Ini sama dengan kita salin lagi ini apa tadi? Integral pangkat 2x kali apa? Sin ya. Sin 5x dx ini sama dengan setengah pangkat 2x kali sin 5x. Nah, belakangnya min 5/2 UV. Nah, U-nya mana? U-nya adalah cos 5x, V-nya setengah pangkat 2x. Berarti UV cosinus 5x ya. Cosinus 5x kali setengah pangkat 2x dikurangi integral V di UV kurang integral V du. V-nya adalah setengah pangkat 2x D dari cos 5x. Penutup. Ini dasarnya setengah pangkat 2x kali sin 5x dikurang 5/2. Ya dulu ya. Ini kita urutkan. Ini dulu setengah pangkat 2x kali cosinus 5x min setengahnya dikeluarkan, tinggallah pangkat 2x. Nah, diferensial dari cos 5x apa? Min sin ya. Nah. Cos U tunanya min sin U kali U aksen atau DU ya. DU atau U aksen. Jadi cos 5x turunkan min sin U ya kan kali 5x diturunkan 5 kan kali dx. Di sana seperti D5x sama ya. Diferensial 5x adalah 5 dx. Nah, ini adalah setengah pangkat 2x kali sin 5x dikalikan nih 5/2 kali 1/2 apa? 5/4 pangkat 2x kali cos 5x min 5/2 kali setengah sama juga 5/4. Oh ya, ini min keluarkan min kali min plus setengah. Min keluarkan min kali min plus. Nah, susun lagi nih. Kita susun ternyata ini sama dengan soalnya. Coba ada eksponensialnya, ada sinnya. Jadi sama persis ya, pangkat 2x sin 5x dx. Kalau sama jangan diteruskan cari penyakit. Jadi yang sama ini nanti harus kita pindahkan. Jadi saya salin sini. Di sini adalah integral pangkat 2x kali ya, pangkat 2x
Yang mana? Oh ya, 5-nya dikalikan ya, betul betul. 5 ini, sorry, ini 5 ini harus dikaliin juga ke depan, betul nggak? Jadi ini 25 ya? Ya, sorry. Itu kan. Ini, sebentar. Ini min kali min plus. Plus kali min, min. Hati-hati ya. Ini. Tapi yang itu benar ya. Iya, min kali min plus. Plus kali min, min. Ya. 5 kali 5, 25. Betul ya. Nah, ini supaya pecahan, pusing dengan pecahan, kita kali ya. KPK dari penyebutnya apa nih? 2, 4, 4. 2, 4, dan 4. Apa dikali berapa nih? Kali 4 aja ya. Ini kita kali 4. Berapa sini? 4 integral E pangkat 2X kali sin 5X dx sama dengan setengah kali 4 atau 4 kali setengah 2 E pangkat 2X sin 5X 54 kali 4 min 5 E pangkat 2X cos 5X 25 per 4 kali 4 min 25 integral E pangkat 2X sin 5X dx. Yang sama ini ya, tenang. Nah, kita pindahkan secara aljabar. Yang kanan itu pindah ke kiri yang sama. Kita pindahkan, jadi ini 4 integral E pangkat 2X kali sin 5X dx. Min 25 pindahkan ke kiri plus 25 integral E pangkat 2X sin 5X dx. Sama dengan 2E pangkat 2X sin 5X. Atau ada yang sama enggak sih? Karena ada yang sama, maka E pangkat 2X-nya boleh kita keluar enggak? Ini ada E pangkat 2X, ini juga ada E pangkat 2X. Ini yang ini kita keluarkan yang sama. Kita keluarkan sama yaitu E pangkat 2X. Kita keluarkan tinggal 2 sin 5X min 5 cos 5X. Ini sudah pindah tadi ya. Terakhir harus tambah C. Mengapa? Karena integral tak tentu. Kalau integral tentu ada agak batasnya. Ya, nah, 4 integral tambah 25 integral berapa? Ini nama yang sama ya. Ini nama yang sama. 4 tambah 25 berapa? 29 integral E pangkat 2X sin 5X dx. Sama dengan E pangkat 2X kali 2 sin 5X dikurang 5 cos 5X tambah C. Ya. Nah, 29 kali yang kita butuhkan 1 kali. Berarti ini dikali berapa sih? Dikali 1/29 atau dibagi 29 ya. Ya, nah. Sehingga ini jadi sebetulnya E pangkat 2X per 29 ya. Atau ini sama dengan 1/29 ya, nah. 1/29 dari E pangkat ya 29 E pangkat 2X kali 2 sin 5X dikurang 5 cos 5X tambah C kali 1/29 C juga. Itu nanti Anda belajar ya di Evan Calculus, terutama pada ordinary differential equation PD biasa. 1/29 kali C C juga. Kemudian seper C juga, C kuadrat C juga, len C juga. Nah, itu ya. Bahkan C banyak len C itu sering kali ya. Nah, inilah jawabannya. Sudah jelas? Nah, sebentar lagi kita pakai yang pakai rumus. Harus sama depannya. Ya, ini kalau bentuknya yang kita apa misalnya. Ini istimewa ya. Nanti kalau istimewa ini ya boleh pakai jalan ringkas. Tapi kalau tidak istimewa, mau tak mau, Anda integral parsialnya dibuat detail ya. Kalau tidak istimewa.
Any question? Ada pertanyaan? Halo? Ya, Kita menghindari penggunaan trigonometri jadi zona ya Pak. bukan menghindari. Kalau dua-duanya bisa, terus kita lihat kalau eksponensial itu kan sama aja. Harusnya 2 kali dah kejadian kan? Ya sama, ya cukup 1 kali. Kalau trigono 1 cos 1 sin pasti 2 kali cari kan? 1 integral cos, 1 integral sin, pasti beda hasilnya. Tapi integral pangkat 2x dx kan sama hasilnya. Misal kita ada integral dari misal 4x pangkat 3 kali sin 5x. Kita pakai 4x pangkat 3 ya Pak. Tunggu. Integral apa? 4x pangkat 3 4x pangkat 3. kali sebuah trigonometri. Itu nakal cos. Ya itu hati-hati. X pangkat 3 itu kan dulu ada saya tunjukkan Anda. Bentuk itu yang adalah kalau ada X pangkat N, itu letak di depan selalu. Ini nih, saya tunjukkan ya. Jadi kalau ada integral X pangkat N dari eksponensial, ya kan? AX, dx. Ada integral X pangkat N dari cos AX, dx. Ada integral X pangkat N dari sin AX. Ini X pangkat N ini pasti di depan. Ini sehingga enggak modelnya? Ini kan sama dengan apa? A, ya enggak? Kalau AB ya, ini oh enggak, ini beda nih, beda. Ya ini yang guna yang itu yang apa? Ya dasarnya integral AB sih nah. Integral AB adalah A diturun plus A, ya enggak? Plus A, terus ini apa? Min A aksen, terus ini plus A double aksen, terus ini min. Plus min. Ya, ini adalah integral B, ini double integral B, triple integral B. Terus 4 terus. Gitu kan? Ini yang kita ke bawah biasanya. Ini ilustrasinya, paham ya? Yang bisa pakai ini X pangkat N ini selalu di depan. Nggak bisa dibalik. Dulu kita perhatiin ini nggak? E pangkat X dengan X pangkat 2 misalnya. Ada kan? X kuadrat kali E pangkat X dx. Apa yang terjadi? Kalau X-nya X pangkat 2-nya tak di belakang, jadinya X pangkat 3 kan? Terus lagi X pangkat 4. Kapan selesai? Pangkatnya membengkak, membesar. Ya, itu penting diingat ya. Baik. Nah, sekarang soal yang sama, ini yang jalan menjadi rumusnya, yaitu apa? Integral E pangkat 2x kali sin ya. 5x dx. Oh ya, saya tulis rumusnya dulu, sorry. Saya tulis rumusnya dulu. Ini adalah AX, ini adalah BX. Rumusnya apa? Ini yang sin. Kalau yang cos, sekalian. Bentuknya sama kerangkanya. E pangkat X per A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini juga E pangkat AX per A kuadrat ditambah B kuadrat. Tinggal di sini. Kalau cos A tambah B. Gitu kan? Tambah C. Kalau sin A min B. Ada kan? Halo, kerangkanya itu kan? Halo. Kalau cos A tambah B. Kalau sin A min B. Kalau sin dulu. Sin dulu, baru pasangannya cos. Kalau cos dulu, baru pasangannya sin. Ya, udah jelas nih. Ya, oke. Nah, ini yang langsung direct ya. Tadi itu indirectnya dia ya panjang memang. Ya, itu aslinya itu. Ya, ya paling tidak Anda bisa turunkan. Ya siapa tahu Anda di antara Anda nanti yang jadi dosen bisa menerangkan ke mahasiswanya. Ya, paling tidak Anda mengajar sementara ini bisa ajarkan adik-adiknya yang di SMA yang masuk ke turun tinggi.
ya kan? Nanti kalau Anda rumah tangga, anak Anda ngajar sendiri. Tapi biasanya ngajar anak nggak sabar ya, marah-marah dulu biasanya. Tapi anak orang, seperti Anda, saya mau marah-marah ya paling marah ya marah, nggak boleh mukul, nggak boleh. Sekarang kan apa-apa masuk media sosial, medsos. Dia soalnya kalau apa, kalau istimewa boleh. Tapi kalau nggak istimewa, mau tak mau kan Anda harus yang istimewa ini misalnya integral X pangkat 2 kali sin 3X dx. Nah, ya pakai itu kan nggak ada rumus istimewanya X pangkat N tadi. Ya istimewa yang ada itu rumusnya tulis. Yang istimewa itu rumusnya. Pak, Ya. intinya kalau bisa dipakai, boleh dipakai Ya. untuk semua, Pak. Ini itu dari Trigono juga sama, Pak. Oke, nah, ya saya agak worry-nya itu waktunya ya. Waktunya 100 menit itu apakah kalau Anda pakai yang panjang-panjang itu selesai nggak? Nah, makanya ya silakan ya. Berapa soal sih, Pak? Oke. Nggak lihat gimana? Saya berdasarkan topiknya ya. Yang dikasih topiknya ya. Yang saya kasih. Jadi sesuai topiknya. Ya. Oke, mungkin ada AB, bisa terjadi itu AB, bisa jadi. Masih ya? Oke, ini E pangkat 2X yang soal tadi, sin 5X dx. Berarti 2 ini apanya? Ini adalah A-nya, ini adalah B-nya, betul nggak? Kan E pangkat AX sin BX. Nah, sesuai rumusnya apa? Tulis rumusnya. Sesuai rumusnya ini kan. E pangkat AX. AX, A-nya berapa? 2 ya. Per A kuadrat, 2 kuadrat. Ditambah B kuadrat, 5 kuadrat. Kali A tak A. Kalau sin apa? A min B. A-nya 2, min B-nya 5. Betul nggak? Halo? Nah, kalau sin dulu. Kali ini sin 5X. Kalau setelah sin pasangannya cos. Udah, ini selesaikan. Ini berapa nih? Ini 4 E pangkat 2X per 4 tambah 2, 5. 29. Ini 2 sin 5X dikurang 5 cos 5X tambah C. Atau ini menulisnya 1/29 kali E. Atau dibiarkan itu juga boleh ya. Terserah. 2 sin 5X dikurang 5 cos 5X. Tambah C. Selesai. Hanya berapa menit? This is a short time. Short time. Ya. Kalau tadi a long time. Panjang ya artinya. Jadi agak worry-nya kalau soalnya banyak, pasti. Anda lihat aja, kalau soalnya banyak, silakan. Jadi kalau soalnya sedikit ya boleh. Tapi sedikit berapa saya tidak tahu juga ya. I don't see it. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kenapa? Pusing. Oh. Ya, kalau Anda tulis E pangkat 2 per 29 boleh aja. Nggak apa-apa. Enaknya esai gitu ya. Yang bahayanya itu pilihan ganda. Kalau pilihan ganda tuh sampai sama persis. Nah, itu. Berarti hasilnya beda, cari dulu sampai sama. Kan gitu. Kalau esai, ya terserah. Si A jawabannya itu, si B, dua-dua benar. Walaupun beda hasilnya. Karena salah satu ini diselesaikan sama. Ya, seperti yang pernah saya jelaskan. Baik. Sudah? Ada yang mau tanya? Halo? Belum ada, kita teruskan lagi. Nah, Deret Miss Lauren. Miss Lauren series. Deret Miss Lauren.
Uraikan cos 2x dalam deret Maclaurin minimal 3 suku tak 0. Itu mintanya minimal 3 suku tak 0. Cos 2x. Ya. Kita ada 9 ya. Soalnya 9 dari ya. Di totalnya. Nggak tahu. Oke. Ya, yang saya kirim itu sama ya, ini sama. Jadi, udah baca belum? Ada yang sudah baca, ada yang belum mungkin itu. Oke. Jadi ini fungsi x-nya adalah cosinus 2x, bukan cos x ya, 2x sebetulnya. Cosinus 2x. Bisa nggak ln? Ya bisa bikin ln x. Nggak bisa, macam-macam. Yang bahayanya arcus tangen x. Kalau arcus tangen x, Maclaurin mabuk. Jadi kita turunkan rumusnya menjadi rumus apa? Binomial. Deret binomial. Ingat nggak? Itu asalnya dari menggunakan rumus deret Maclaurin. Deret binomial terhindar suku-suku nol hilang semua kan? Nggak ada. Jadi hasilnya lebih cepat gitu ya. Menghindar nol yang itu. Oke. Uraikan cos 2x dalam deret Maclaurin minimal 3 suku tak 0. Nah, 3 suku tak 0 itu kan biasanya kalau Maclaurin itu satu suku tidak 0, berikutnya 0. Tidak 0, 0. Tidak 0, 0. Gitu selalu. Selang-seling. Ya, nak? Jadi sini berapa? Fungsi 0 sama dengan kosinus dari 2 kali 0 nggak? Berawal boleh. Hasilnya apa? Cos 0, 1. Nah, ini baru 1 hitungnya. Nah, terus turunkan. Turunan cos U, rumusnya apa? Min sin U kali U aksen. U aksennya 2 nah? 2E aksen. Kali 2. Baca hasilnya min 2 sin 2X. Kita cari di sini. Fungsi aksen 0 adalah 2 min 2 sin 2 kali 0. Berarti ini adalah min 2 sin 0. Anda tahu sin 0, 0. Min 2 kali 0, 0. 0 kan menghilangkan sukunya. Nah, muncul sukunya nanti. Ya kan? Kemudian, ini adalah turunan pertamanya tadi. Nah, sekarang turunan keduanya. Ini apa? Min 2 kali sin U turunannya apa? Cos U kali U aksen. 2E aksen 2. Ini hasilnya min 4 kosinus 2X. Ya, 2 kali 2. Maka turunan kedua fungsi 0 adalah min 4 cos 2 kali 0. Artinya min 4 cos 0. Cos 0 berapa? 1. Hasilnya min 4 kali 1, min 4. Nah, udah 2. Minimal 3. Ya. Nah, ini adalah turunan kedua dari ya. Nah, turunan ketiga. Kita turun lagi. Min 4 kali cos U turunannya apa? Min sin. Min sin U kali U aksen. Berarti ini hasilnya min kali min plus 4 kali 2, 8 sin 2X. Ini merupakan 0 ya. Maka turunan ketiga dari fungsi 0 adalah 8 sin dari 2 kali 0 adalah 8 sin 0. Sin 0, 0 kan? Berarti 0. 0 menghilangkan suku. Ya. Ini turunan ketiga. Sekarang turunan keempat. Nah, cara tulisnya turunan keempat, angka 4 dikurung. Ya. Turunan ketiga boleh nggak? 3 dikurung boleh juga.
8 kali berulang lagi ya. Di sini. Sin diturunkan apa? Cos U kali U aksen. Ya nak? 2E aksen kan 2. Sehingga hasilnya ini adalah 16 kosinus 2E. Ya, ini 4. Ini masih sedikit nih. Yang dulu sampai berapa nih? 9 ada yang dulu. Jadi ini turunan keempat dari turunan ke 0. Dari 0 adalah 16 kali cos 2 kali 0. Berarti ini hasilnya 16 cos 0. Cos 0 1. Jadi hasilnya plus 16. Sudah 3. Ya kan? Baru masukkan ke dalam deret Max-Laurin. Ya. Nah, deret Max-Laurin sendiri berasal dari deret Taylor. Ya, deret Taylor. Deret Taylor itu sampai turunan pertamanya berasal dari pasangan garis singgung. Masih kan? Yang saya jelaskan dulu ya. Di sini mintanya 3 suku tak 0. Jadi berarti kita berhenti sampai yang bukan nolnya yang ketiga kalinya. Ya. Oke. Lalu kita tulis deret Max-Laurinnya. Ya. Ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Halo. Di rumah latihan lagi ya. Ulang lagi. Saya kemarin tuh ya memang khusus. Kemarin itu hari apa? Senin. Nah itu saya setengah hari itu kerjakan dua dapat aljabar linear sama kalkulus ya. Saya buat. Saya kirim ke mereka juga. Tinggal satu lagi kalkulus lanjut itu belum. MC kerjaan untuk hari Kamis sama besok di ASO BES ya. Itu kalkulus 3 juga. Oke. Sudah? Kalau sudah, baru jawab sini. Deret Max-Laurin. Deret Max-Laurin adalah apa? Fungsi X sama dengan fungsi 0 serba 1 fungsi aksen 0 per 1 faktorial X pangkat 1. Nah ini sampai sini ini yang berasal dari persamaan garis singgung. Misalnya, kan saya sebutin kan? Sampai turunan pertamanya, ini persamaan garis singgung kan situ. Tapi yang deret Taylornya bukan, sorry. Deret Taylornya bukan deret Max-Laurin. X min A pangkat 1. Nah, turun keduanya serba 2. Turun kedua per 2 faktorial X kuadrat. Turun ketiganya per 3 faktorial X pangkat 3. Turunan keempatnya 4 ditulis ya. Kalau mau yang 1, 2, 3 itu boleh gak pakai angka, boleh gak? Sama. Fungsi 0 per 4 faktorial X pangkat 4 dan seterusnya. Nah, tadi apa? Cos 2X ya? Ya, cos 2X tadi ya. Cos 2X. Sama dengan fungsi 0-nya berapa? Fungsi 0-nya 1 ya. 1 ditambah fungsi aksen 0-nya pasti 0. Ya, sama seling ya. 0 per 1 faktorial pangkat 1 ini 0. Saya lingkar ya. 0. Ditambah turunan ke berapa? Kedua ada fungsi 0. Min 4 ya. Turunan kedua dari fungsi 0 adalah min 4. Ya. Min 4. Min 4 per langsung 2 faktorial 2 kali 1 X pangkat 2. Kemudian turunan ketiganya pasti 0 sama seling 3 faktorial sorry. 3 faktorial kali X pangkat 3 ini juga 0 hasilnya. Yang keempat, nah, turunan keempatnya adalah 16 plus 16. 16 per 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali X pangkat 4 dan seterusnya. Sehingga kosinus 2X adalah 1. Ini yang 0 itu hilang kan? Hilang. Ini jadi min 4 bagi 2 berapa? Min 2 X kuadrat ditambah, nah ini bagi 4 1 dibagi 4 4 bagi 2 1 bagi 2 2
Jadi 2/3 ya, tinggal ya. Ya, tambah 2/3 X pangkat 4 dan seterusnya. Itulah deret larinya 3 suku tak nol. Betul kan? Ada 3 suku tak nol. Jelas sampai sini? Nah, Jadi yang nol nggak ditulis di hasil akhir ya. itu apa? Karena nol Kan sesuatu tambah nol kan nolnya hilang aja. Ya. Nah, itu yang dibuat oleh deret binomial. Suku-suku nolnya hilang semua. Ya, nggak ada. nanti kalau kita ada soal kayak gitu jawabannya kayak gini ya. Ya. 3 suku tak nol tidak perlu diekspansi ya. Saya nggak minta ekspansi jadi bukan saya. Ya soalnya begitu misalnya ya. Tergantung kalau yang hilang 5 suku tak nol, berarti harus tadi sampai 5 yang tidak nol ya. Tergantung soalnya. Ini contoh yang biasa aja ya. Halo. Ada yang mau tanya? Sudah selesai? Cocok jawabannya yang saya kirim ya. Oke, kemudian berikutnya masih belum selesai. Sudah? Belum? Dah, dah. Nah, ini adalah substitusi. Ini boleh pakai misal, karena misal ini lebih nyata ya. Kalau mau bisa langsung, silahkan. Bisa langsung, bisa pakai misal. Mungkin di sini saya pakai misalnya, lebih real banyak. Jadi di sini tangan dari sudut ini yang kita misalkan dengan U. Ya, kita misalkan U. Ini belakangnya nih. Ini belakangnya. Apakah ini DU-nya mengandung ini? Nah, kita lihat sini. Misalkan apa? Misalkan U sama dengan 2x pangkat 3 plus 5. Maka turunan U terhadap X, DU pada X, nah, U aksen. U aksen itu DU pada X adalah 2 kali X pangkat 3 turunkan apa? N 3 kali X pangkat N min 1, 3 1, 2 kan? Tambah 5 turunkan 0. Ya, nah? Sehingga DU per DX hasilnya apa? 6x kuadrat. Terus DU adalah DX-nya saya silang. 6x kuadrat DX. Tetapi yang kita mau cari, ada nggak nih x kuadrat DX? Halo? Ada nggak x kuadrat DX? Nah, kalau itu x kuadrat DX berapa? Nah, enaknya itu kalau pakai misal. Ya. Jadi apa? X kuadrat DX adalah DU dibagi 6 nggak? Atau 1/6 DU. Sama nggak? Nah, ini yang kita masukkan di sini. Ini tangan pangkat 2 U
Ya kan? Ini ganti U ya, tangan kuadrat U. S kuadrat DX adalah ini diganti dengan 1/6 DU. 1/6 DU. 1/6-nya boleh keluar enggak? Keluarkan 1/6-nya. Tinggallah tangan kuadrat U DU. Nah, integral tangan kuadrat enggak ada kan? Enggak ada. Yang ada apa? Apa hubungan tangan dengan yang lain? Ingat enggak? 1 tambah tangan kuadrat U adalah sekan kuadrat U. Nah, kita tulis sini. Ya. Kita tulis sini 1 ditambah tangan kuadrat U adalah sekan kuadrat U. Satu lagi 1 tambah tangan kuadrat U sama dengan kosekan kuadrat U. Sehingga tangan kuadrat U apa? Sama dengan sekan kuadrat U min 1 enggak? Nah, ini yang kita masukkan nih. Tangan kuadrat U-nya kita ganti dengan sekan kuadrat U min 1. Kita ganti nih. Tangan kuadrat U kita ganti dengan sekan kuadrat U min 1. Nah, kemudian 1/6 kali, nah ini dipecah nih. Dipecah menjadi 2 integral. Coba, integral. Sekan kuadrat U DU dikurang integral, dikurang 1 integral 1 kali DU integral 1 DU. Satunya itu sih. Kan gitu kan? 1/6 kali integral sekan kuadrat U DU itu rumus apa tuh? Sama dengan tangan U. Ya. Integral sekan kuadrat U adalah tangan U. Kalau hati-hati satu lagi, integral kosekan kuadrat U sama dengan min kotangan U. Ya. Min integral DU U kan? Udah. Ini adalah 1/6 tangan U min 1/6. Oh ini tambah C terakhir ya. U. Atau C di dalam C kali 1/6 C juga kan? Sama anak. Nah, U-nya ganti. Udah ganti 1/6 tangan U. U-nya berapa tadi? Ya kita misalkan 2S kuadrat plus 5. Pangkat 3. 2S pangkat 3 tambah 5. Min 1/6 kali 2S pangkat 3 plus 5 tambah C. Ini mau dikaliin atau tidak dikaliin sama. Lihat aja. Oke. Seperti ini ya. Halo. Pakai cara misalnya ya. Lebih sama aja SMA. Kalau Anda udah bisa langsung boleh juga. Cuma ya terserah Anda lah. Ya. 25 ya. Masih ada 4 soal lagi. Ya. Akhirnya jadi ada pertanyaan di sini. Halo. Udah. Belum. Udah selesai? Nah, berikutnya kita masuk ke series atau deret, ya. Deret, ya. Series atau deret. Sudah selesai? Oke, kalau sudah, kita lanjutkan. Nih, apa nih? Kalau ini sebaiknya pakai uji atau tes apa? Ini pakai tes atau uji apa? Yang Anda sebutkan. Misalnya. Rasio, ya. Kita coba rasio aja. Ini pakai tes akar bisa enggak? Bisa, tapi lebih panjang. Ya enggak? Lebih panjang. Kita tes rasio. Kalau tes rasio gagal, pakai tes Rabel. Itu. Ya. Oke. Jadi ini apanya nih? Datanya ini apanya? Yang saya lingkari biru itu apa? UN-nya enggak? UN. UN-nya adalah N kuadrat per
2 pangkat N. Enak. UN, suku ke N-nya. Ke sigma UN. Ya. Nah, di sini cari UN plus 1 adalah N plus 1 kuadrat dibagi dengan 2 pangkat N plus 1. N plus 1 kuadrat pakai segitiga Pascal. 1, 2, 1. Bisa nggak? A tambah B kurang kuadrat apa? A kuadrat tambah 2B plus B kuadrat. Jadi kuadrat suku utama N kuadrat. 2 kali suku utama kali suku kedua. 2 kali N kali 1. 2N. Tambah kuadrat suku kedua. 1 kuadrat 1. Per 2 pangkat N plus 1 bisa diuraikan menjadi 2 pangkat N kali 2. Betul nggak? Nah, ini adalah UN, ini adalah UN plus 1. Nah, kita gunakan tes atau uji rasio. Rasio itu artinya apa? Perbandingan. Ya. Rasio itu perbandingan. Jadi, rumusnya adalah limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN adalah limit dari N menuju tak hingga dari UN plus 1-nya N kuadrat tambah 2N plus 1 dibagi dengan 2 pangkat N kali 2 per UN-nya N kuadrat per 2 pangkat N. Ini sama dengan limit N menuju tak hingga dari N kuadrat tambah 2N plus 1 per 2 pangkat N kali 2 dibagi dengan N kuadrat per 2 pangkat N. Ingat, bagi jadi kali, dibalik. Dibagi dengan N kuadrat per 2 pangkat N, bagi jadi kali, dibalik. Jadi 2 pangkat N per N kuadrat. Apa yang terjadi di sini? 2 pangkat N-nya dicoret. Ya nah? Maka tinggallah apa? Limit N menuju tak hingga dari N kuadrat tambah 2N plus 1 per ini 2 kali N kuadrat 2N kuadrat. N pangkat berapa tertinggi? N kuadrat. Ambil koefisiennya aja, ya kan? Berapa koefisien pada pembilang? 1. Berapa pada penyebut? 2. Setengah itu bagaimana terhadap 1? Lebih kecil. Menurut ketentuan pada tes rasio, apabila limit UN per 1 per UN yang kecil dari 1, maka apa? Deretnya apa? Konvergen dia. N1 beta hingga dari N kuadrat per 2 pangkat N konvergen. Kalau besar dari 1, divergen. Sama dengan 1, nah, lihat dulu dituju di pihak besar, divergen. Dituju di pihak kecil, tes rasio gagal, pakai tes Rabi. Ya. Oke. Hanya ini. Ada satu lagi deret. Deret kuasa atau power series. Ya. Ada yang tunggal, ada yang majemuk. Nah, yang susah majemuknya. Tunggal biasa aja ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Kita absen ya. Pak. Ini ada yang, nah, kok sudah conteng semua deh? Hah? Ini 10 Desember. Apa ya? 15. Salah. Minggu lalu itu ya. Salah. Ini hmm, 17 ya hari ini ya. Oh ya, ini belum tuh. Oke. Anissa Nabila Khairah
Nggak masuk, kenapa? Nggak tahu. Oke. Edgar, ya. Ngapa? Lupa Pak. Itu. Oke. Irwan Syah Muhammad Hasibuan, memang biasanya masuk. Ini bahaya nih kalau. Kenneth Christian Yapri, ada Kenneth? Kenneth ini biasa masuk ya? Itu masuk ke Tumben hari ini nggak masuk. Atau sudah pulang kampung? Mevem? lagi sakit. Oh, sakit. Oke. Muhammad Zaki, mengapa? Nggak tahu. Yang lainnya hadir, ya. Ini semua hadir. Save, attendant, ya. Oke, masuk ke ini terakhir ya. Di sini tulisnya representation of function as power series hari ini, ya. Kita sebentar lagi. Power series, Taylor and Maclaurin series. Oke. Nah, ini adalah yang berikutnya nomor 7. Halo. Tentukan luas daerah atau area antara dua kurva yang berpotongan. Coba saudara lihat yang parabolnya. Koefisien X kuadratnya kan berapa nih? A kan biasanya. A-nya berapa sini? A-nya sama dengan 1, berarti positif, dia mencapai apa? Maksimum atau minimum? Minimum ya. Jadi gambar itunya, sketsanya, dia mencapai minimum untuk parabol. Y sama dengan X kuadrat min X. Kemudian Y sama dengan X memotongnya. 2X ya. Y sama dengan 2X yang memotongnya. Ini 2X. Y sama dengan 2X. Yang atas Y1, Y2. Nah, berarti yang kita cari adalah luas antara dua kurva yang berpotongan. Coba cari dulu. Ya, ini. Apa rumusnya? Luas daerah atau area sama dengan apa? Integral batas dulu kan? Y parabol sama Y linear. Untuk mencari batasannya, ya kan? Salah 0 dan 3 ya. 0, 0 batas bawah, 3 batas atas. Kemudian integral Y1 kurang Y2 kurung dx. Y1-nya yang atas 2x dikurang yang Y2-nya yang parabola. Ya. Hati-hati dikasih kurung. Nah, coba dulu ya. Oke. Sudah cari. Ingat 7, 8, 9. Setelah itu bisa tanya bebas yang apa. Ini kita stop recording ya.